Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Al-Quran telah mencatat peran penting sosok pemuda dari berbagai lintas sejarah. Ketika Fir'aun menebarkan benih kezalimannya di tengah-tengah masyarakatnya, Nabi Musa alaihi salam yang ketika itu masih berusia muda melakukan perlawanan terhadapnya. Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ia rela meninggalkan kesenangan hidupnya dalam naungan kekafiran demi mempertahankan akidahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tatkala beliau menyebarkan risalah kenabiannya di Mekah, tidak sedikit mendapat dukungan dari kalangan muda waktu itu. Beranjak dari tekad ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam musabaqah Syarhil Quran, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Generasi Qurani yang Kuat dan Amanah. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahandaku,
Selanjutnya, orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menceritakan sosok pemuda yang kuat dan amanah. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim juz 3 halaman 1394 menjelaskan bahwa salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahandaku, pekerjakanlah ia. Sesungguhnya orang yang engkau ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat dan jujur." Lalu Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada anaknya, "Apakah pertimbanganmu mengatakan demikian?" Ia menjawab, "Ia mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh 10 laki-laki. Dan ketika aku berjalan bersamanya, sedangkan aku berada di depannya, ia berkata, 'Berjalanlah di belakangku. Jika aku salah jalan, maka lemparkan kerikil ke arah jalan yang benar, agar aku tidak tersesat.'" Ada dua sifat utama yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitunya kuat dan amanah. Sebagaimana Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 10 halaman 334 menjelaskan, yang dimaksud dengan kuat adalah kuat dalam berbagai bidang, sedangkan yang dimaksud dengan amanah ialah integritas pribadi. Secara rinci, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 2 halaman 69 sampai 70 menjelaskan bahwa amanah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, amanah seorang hamba terhadap Tuhannya. Yang kedua, amanah seorang hamba terhadap manusia lainnya. Yang ketiga, amanah seorang hamba kepada dirinya sendiri. Saat ini kita sangat prihatinkan melihat kondisi generasi muda yang cenderung melemahkan diri, baik secara fisik, intelektual, dan mental spiritual. Pekerjaannya hanya nongkrong di persimpangan jalan, hidup tanpa arah dan tujuan. Yang penting perut kenyang bisa makan. Sering kita temui sosok pemudi yang memakai pakaian bikini dengan alasan gaya tren masa kini, bergaya bagaikan selebriti, berjalan lenggok kanan lenggok kiri, memakai lipstik yang tebalnya 2 inci. Dia sangka cantik seperti bidadari, padahal mirip wanita yang sedang frustasi. Kalau generasi muda kita biarkan seperti ini, maka lambat laun generasi muda kita akan hancur berantakan. Untuk itu, mari kita bangun generasi muda yang kuat dan amanah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا صدق الله العظيم. Dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut diawali dengan kata wal yakhsha yang merupakan sigat amar. Kaidah mengatakan bahwa al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah ini adalah wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi kita merasa takut jika meninggalkan generasi yang lemah. Yang lemah bagaimana, hadirin? Menurut Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitunya Lemah harta, Lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan tersebut melekat pada generasi kita, maka kami yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa orang yang malas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Kemalasan di masa tua adalah kehancuran di masa tua. Oleh karena itu, kepada generasi muda, marilah kita olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan oleh kesiapan pemuda hari ini. Sebagaimana Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ummatun Bainal Qurnaini, di
antara buah kebangkitan yang paling manis dan yang paling gemilang adalah kembalinya generasi muda kepada ajaran agama demi mempertahankan agama saat ini. Sebagai kesimpulan dari syarahan yang kami sampaikan kali ini, yaitunya, mari kita bangun generasi muda kita yang kuat, tidaklah lemah, baik secara fisik, intelektual, mental, spiritual, dan implementasi amal. Akhirnya, Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, Tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada negaramu. disabui sadonan tahu, nan tinggal untuk nan santiang. Kok banyak salah jo sumbang, sabale jo kapalo ditakwakan. Kanan pandai kita baguru, meminta kita kanan satu. Asal